Halo para trader, kembali lagi di analisa harian kita atau mingguan kita untuk tanggal 8 Desember sampai 12 ya. Mulai hari Senin sampai Jumat minggu depan. Hari ini hari Minggu di jam 2 pagi, lagi santai kita hari ini ya. Jadi kita record saja. So, apa yang terjadi? Semuanya kemarin cukup amat sesuai, cuman agak kaget sebenarnya. Karena gue rencana TP di 52 ya. Habis itu ternyata dia mantul ke atas seperti yang sudah kemarin kita bilang di video kita yang sebelumnya. Lalu tiba-tiba dia banting ke bawah. Ini unpredictable nih ya, benar-benar dari 50 berapa dia banting ya. Dari 58 tembus sampai 4.200 nih. Ini banting cukup dalam ya. Mau 50 dolaran ya, 500 poin lebih. Itu yang pasang sell itu enak gitu ya. Kita kemarin cari buy, jadi cuma TP di 52 habis itu udah nggak ada posisi lagi, terus tiba-tiba banting ke bawah dan udah malam hari udah kita tinggal tidur saja ya. Tiba-tiba areanya kembali ke daerah 4.200. Cukup di luar predik sebenarnya, karena gue perkirain di 4250 dia berhenti. Atau mungkin dia bermain di area sini, ternyata dibanting ke bawah cukup dalam. Walaupun robot kita cukup aman ya. Teman-teman ada yang laporan robotnya aman bang ya. Tetap profit walaupun ada karena spike-nya banting, dia jadinya ngeriset. Yep, dia ngeriset, tapi akhirnya pada endingnya tetap aman. Oke, so sekarang bagaimana kondisinya? Sekarang sudah berada di 4.200 lagi di pertengahan atau minggu kedua saat ini. Jadi dia masih ada kemungkinan lanjut ke bawah, masih karena RSI-nya di 37 tuh. RSI kepas banget di 70, dia langsung banting kembali ke 30 dan ini sudah menjadi arah downtrend kalau dari technical RSI-nya sendiri. Lalu mari kita lihat dari candle daily-nya, sebenarnya itu masih sideways ya. Sepenglihatan kemarin, ya kemarin ternyata tidak jadi bullish, padahal NFP sudah menunjukkan bullish trend yang sangat kuat, tapi ternyata dibanting di hari terakhir, lihat ya, ekornya panjang-panjang nih, ini kalau gue menyebutnya dengan broker pada pengen cari makan. Ya, jadi dia begitu atas langsung dibanting ke bawah, dibeli lagi di atas, ya, banting lagi ke bawah, dibalik lagi, ya. Akhir tahun, ya, broker-broker mau cari makan sepertinya. So, ICT konsep itu paling profit untuk saat ini ya. Karena tinggal kita cari aja kemungkinan orang pada open apa saat ini rata-rata orang sedang pos apa pada pasang long atau buy, jelas karena ini sudah berada di support, di sini support ya, kita sendiri juga pengen pasang, tapi sepertinya ini akan jebol. Jadi di esok hari kita pantau dulu, atasnya yang pasti dijebolin. Ya, ini kita nggak buy dulu untuk esok hari, ada kemungkinan jebol ke daerah 4163. Jadi kalau misalnya dia banting ke bawah kita buy, tapi kalau dia terbang ke atas gua nggak sell ya, karena secara news gold seharusnya terbang ke daerah 4.370-an ya. Jadi kita tidak cari sell untuk esok hari kecuali terbang tinggi gitu ya. Tapi sepertinya sulit dalam satu hari terbang tinggi sampai 92 ya. Tapi dari NFP itu sudah sangat bullish gitu, strong bullish bahkan bukan bullish lagi. Dari hasil fundamental atau news itu strong bullish seharusnya. Makanya ini agak anomali. Ini gue menyebutnya dengan broker cari makan. Dan besok bisa jadi ada pembukaan, ada sedikit turun-turun tipis. Ya kalau misalnya turun kita langsung cari buy seperti biasa. Gue masih mencari buy karena percaya sama fundamental daripada teknikalnya. Ini dari segi ini 4 jam ya pantesan. Agak bingung. Ini 1 jamnya. Nah, ya. Sebenarnya ini walaupun sudah agak sedikit berantakan, acak-acakan trend line-nya, karena ini pasti bakalan dimakan. Orang-orang kan pasti gambar trend line berharap bullish kan. Terus ini SL-nya mulai dijemput-jemputin satu-satu gitu. Nah, jadi ada kemungkinan ini besok kalau turun malah kita akan cari buy, SL-nya kita jauhin aja daripada orang-orang pada umumnya. Lalu dari 4 jamnya support selanjutnya berada di sini. Ya. Berarti SL kita harus dibawa dari ini. Nah, nih 4121 kalau misalnya mau scalping yang aman atau di semi invest ya, berarti di bawah 4100 SL-nya gitu. Jadi supaya jauh lebih aman lagi. Ini untuk yang long ya. Maksudnya dalam arti TP-nya jauh. TP mungkin di 4377 gitu TP-nya. Ya itu kalau kalian mau SL-nya aman, ya berarti harus di bawah 4100 karena ini pasti dijemput-jemput nih besok nih. Ini pasti di yang buyer-buyer nih. Nah, kalau misalnya beneran sesuai sama ICT konsep,
di mana broker lagi pada buru cari makan karena memang buyer lagi banyak masuk. Karena strong bullish kan dari hasil newsnya apa semua jadi pada buy gitu. Retail pasti pada buy, nah broker nggak mau kalah gitu ya. Oke, so kita cari tahu dulu di Forex Factory-nya sendiri ada news apa minggu ini. Senin nggak ada big news berarti seharusnya sideways. Ya, cuman karena broker mau cari makan, ada kemungkinan turun-turun tipis. Nah, kalau turun langsung kita cari buy, tapi kalau terbang kita nggak sell ya. Jangan sell kalau terbang. Kita cari buy aja. Lalu hari Selasa. Selasa AUD ya tipis-tipis. Sore JPY juga USD job test job opening. Oke. Weekly. Oh, ini juga. Tapi tentatif nih jamnya nih. Ini jam 7:30 nih sepertinya nih ya. Di antara jam 6 sampai jam 9 di hari Selasa. ADP. Lalu hari Rabu press conference tapi CAD ya. Kanada akan ada pergerakan CPI untuk China. Lalu Kamis USD ini dia akhirnya keluar turun lagi suku bunganya ya. Siap-siap gold terbang lagi ya. Sudah ada tanda-tanda suku bunga bakal diturunkan sampai 1% kah sepertinya ya dari 4,5% sudah mulai turun 4% dan forecast ya harapannya 3,75. Sekalipun 3,75 bukan sideways masih naik ya. Jadi kita akan lihat saja bagaimana hasilnya di Kamis nanti tanggal 11 jam 2 pagi. Oke, lanjut langsung di setengah 8 jam 4 setengah 9 unemployment claim. Jumat GDP. Oke. Jumat juga nggak ada. Berarti penentuannya di Kamis. Penentuannya hanya di hari Kamis saja. Ya. Tidak ada pergerakan lain. Sisanya ya sideways hanya di hari Kamis nanti. Oke, so bakalan kita lihat bagaimana pergerakannya di hari Senin. Kemungkinan sideways berarti kalau misalnya turun kemungkinan besar turun sampai 63 ini mungkin banget. Ya, paling rendahnya mungkin di 50-an biasanya sih digenap-genapin gitu. Habis itu dia langsung mantul drastis tuh. Jadi boleh kita cicil buy ya karena ini adalah support sebenarnya 4150 adalah teori gue pribadi untuk ngejemput para sellernya apa pada stop lossnya buy ya. Orang kan biasa pasang SL-nya kurang lebih digenap-genapin ya di 4150, 4148 mungkin gitu kan. Nah, apa namanya broker mungkin ngejemput di daerah situ. Habis itu dia baru mantulin terbang. Kecuali besok pagi langsung terbang. Kalau besok pagi langsung terbang, oh ya udah memang sesuai gitu. Ya. Tapi sekali lagi kita hanya cari buy saja. Oke, so segitu saja analisa harian dan mingguan kita kali ini. Salam cuan.